Bapak Ibu, kita harus tahu Tuhan sudah pernah menghakimi dunia ini. Penghakiman pertama adalah oleh air bah. Penghakiman kedua nanti dengan api. Ya, maka orang yang sudah dihakimi pada zaman Nuh itu sudah dihukum, sudah dimasukkan ke dalam penjara. Dikatakan di sini di dalam penjara. Itu artinya sudah dihukum, sudah final keputusannya, sudah pasti bersalah. Dan kemudian ayat ini mengatakan bahwa Kristus itu mati, kemudian mendatangi orang-orang ini, ya roh-roh mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Maka ada orang yang mengatakan apa yang dikerjakan oleh Kristus pada hari Sabat itu. Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di dunia orang mati, tapi dunia orang mati itu terbagi dua. Yang pertama adalah bagi mereka yang tidak percaya. Dan yang kedua adalah bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang tidak percaya inilah Yesus pergi ke situ menurut orang yang menafsir ayat ini. Tapi sebenarnya ayat ini tidak mengatakan demikian. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan teliti ayat yang ke-8, bagian yang terakhir. Tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga. Berarti kapan Yesus memberitakan Injil? Setelah bangkit. Bukan sebelum bangkit. Dan pada hari Sabat itu belum bangkit kan? Maka Yesus tidak mungkin pergi ke situ. Karena Injil itu baru akan diberitakan kepada orang-orang yang dihukum karena tidak percaya sampai zamannya Nuh itu. Itu baru setelah kebangkitan. Setelah kebangkitan. Setelah Injil itu komplit. Injil itu bukan cuma kematian Kristus. Injil adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Maka setelah Yesus bangkit baru Injil itu komplit dan Injil itu diberitakan. Nah sebenarnya kata diberitakan juga tidak terlalu tepat. Seolah-olah orang yang sudah mati masih bisa mendengarkan Injil dan kemudian mereka masih bisa berespon. Tidak. Ayat ini tidak mengatakan seperti itu. Ayat ini mau menyatakan orang yang sudah dihukum pun mereka harus tahu bahwa Kristus itu menggenapi janji Injil. Janji Injil yang pertama adalah Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Itu artinya bahwa akan ada seorang, yaitu keturunan perempuan yang menang terhadap ular yang sudah membuat manusia jatuh di dalam dosa. Maka seharusnya orang-orang PL itu percaya kepada Injil itu. Orang-orang PL itu harusnya percaya kepada janji Mesias itu. Mereka menanti-nantikan Tuhan akan memberikan seorang pembebas bagi mereka. Dan semua orang PL yang percaya kepada janji itu mereka diselamatkan. Maka Bapak Ibu mungkin pernah mendapat pertanyaan bagaimana orang PL bisa percaya kepada Kristus. Karena itu dari pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15 sudah diberikan satu janji akan ada pembebas. Akan ada Mesias yang akan menyelamatkan. Mereka harus percaya kepada janji itu. Tapi nyatanya sebagian dari mereka tidak percaya dan akhirnya mereka dihukum. Sudah dihukum, Kristus sudah bangkit, Injil sudah genap, maka Injil itu akan diberitakan bukan hanya di seluruh bumi, tetapi Injil itu akan diberitakan sampai ke bawah bumi. Ke dunia orang mati, bahkan ke bagian di mana ada orang-orang yang sudah pasti dihukum karena tidak percaya kepada janji Mesias. Ini maksud dari ayat itu. Maka Yesus itu tidak mungkin memberitakan Injil ke dunia orang mati bagian itu sebelum dia dibangkitkan. Setelah dia dibangkitkan baru dikatakan di dalam roh itu. Maka Roh Kuduslah yang mendeklarasikan Injil, mendeklarasikan kemenangan Kristus kepada orang-orang yang tidak percaya menjadi satu penghakiman. Bapak Ibu perhatikan, kalau kita hidup di dunia ini, kita tidak mau percaya kepada firman, maka firman itu nanti akan dijadikan penghakiman bagi kita. Firman itu akan dipakai oleh Tuhan menghakimi kita karena kita sudah diberi kesempatan mendengar, tapi kita tidak mau percaya. Ayat-ayat seperti ini banyak. Ayat-ayat seperti ini dinyatakan berkali-kali, tapi kita jarang memperhatikan. Saya berharap kita hati-hati, sungguh-sungguh waspadalah terhadap hidupmu. Kalau engkau diberikan kesempatan oleh Tuhan berkali-kali, Tuhan memanggil kita. Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Tuhan masih berikan firman. Tapi kita tidak menanggapi. Kita anggap kita masih akan punya waktu panjang. Kita pikir kita masih akan punya kesempatan-kesempatan yang lain. Kita pikir kita tidak memerlukan itu sekarang. Maka hati-hatilah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia.
firman itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi kita.